Di pagi yang berkabut, seorang pemuda desa bernama Adi berlari tergesa-gesa ke balai desa dengan wajah pucat. "Pak Kades, anak kecil itu lagi-lagi ditemukan di hutan, menggendong bayi yang hilang sejak kemarin," diucapnya dengan napas tersengal. Para warga yang berkumpul di balai desa saling berpandangan, sebagian terkejut, sebagian lagi menunduk, menggumamkan doa. Tak ada yang berani menyebut nama Laras dengan lantang. Sosok gadis kecil itu, meski jarang terlihat, selalu meninggalkan jejak yang membekas di hati mereka, antara rasa kagum dan gentar. Di ujung hutan yang rimbun, Laras berdiri di depan pondok kecilnya. Kakinya telanjang, wajahnya pucat namun memancarkan ketenangan yang tidak biasa. Dalam dekapannya, seorang bayi yang semalam menghilang dari gendongan ibunya. "Jangan menangis lagi," dibisiknya pelan, suaranya serupa melodi angin di antara dedaunan. Bayi itu langsung terdiam, matanya terpejam seolah merasa aman. Laras tidak pernah masuk ke desa tanpa alasan, dan kali ini ia hanya berhenti di gerbang, menunggu seseorang datang mengambil bayi itu. Tak lama, ibunya tiba, menangis sambil meraih anaknya dari tangan Laras. Namun, perempuan itu tak mengucapkan terima kasih, hanya mundur perlahan dengan wajah penuh kecemasan. Warga Sukamaya tidak pernah bisa memahami Laras sepenuhnya. Bagi mereka, ia bukan sekadar anak kecil. Laras tidak pernah bermain dengan anak-anak lain, tak pernah datang ke acara desa, dan jarang berbicara. Namun, kehadirannya selalu terasa di saat-saat genting. Beberapa tahun lalu, seorang bocah yang tersesat di hutan ditemukan duduk di depan pondok Laras, menangis tetapi tak terluka. Laras tidak pernah menjelaskan bagaimana ia menemukannya. Tidak ada yang bertanya, karena jawaban yang mungkin mereka dapatkan justru membuat bulu kuduk berdiri. Namun, misteri terbesar adalah bagaimana Laras bisa hidup sendirian di hutan itu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat siapa yang membawanya makanan atau pakaian. Pondoknya terlihat sederhana, tetapi selalu bersih. Ketika Pak Dirman, sesepuh desa, mencoba mendekati pondok itu beberapa tahun silam, ia mengaku melihat bayangan tinggi besar berdiri di belakang Laras. Bayangan itu melindunginya seperti penjaga, tetapi Pak Dirman tidak pernah menceritakan apalagi yang dilihatnya malam itu. Dia bukan anak biasa, dikatanya berulang kali kepada siapapun yang bertanya. Hari-hari di desa berlalu dengan keheningan yang penuh waspada. Para ibu sering mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak mendekati hutan, takut jika wewe gombel, makhluk gaib yang dipercaya menculik anak-anak, akan membawa mereka pergi. Namun, dalam hati kecil mereka, sebagian warga mulai mempertanyakan legenda itu. Jika Laras benar anak wewe gombel, mengapa ia menyelamatkan anak-anak desa? Mengapa ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ancaman, kecuali pada mereka yang berniat buruk? Laras sendiri tampak tidak peduli pada bisik-bisik warga. Ia lebih sering berbicara dengan burung gagak hitam yang selalu mengikutinya. Burung itu terbang rendah, bertengger di ranting pohon dekat pondok, atau di bahunya ketika Laras berjalan. Saat malam tiba, suara-suara hutan menjadi lebih hidup di sekitar pondok Laras. Warga desa yang berani mendekat untuk mengintip seringkali mendengar nyanyian samar yang menggetarkan hati, seolah berasal dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Suatu sore, Adi, pemuda desa yang paling sering mengantar bantuan ke pondok Laras, memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu tidak tinggal di desa, Laras?" Gadis kecil itu hanya menatapnya dengan mata hitam pekat yang tajam. "Aku di sini karena mereka membutuhkanku," jawabnya singkat. Kalimat itu membuat Adi terpaku. Siapa mereka? Apakah Laras berbicara tentang warga desa, atau makhluk-makhluk gaib yang mungkin menjadi keluarganya? Sejak saat itu, Laras menjadi topik yang tak pernah habis dibicarakan di Sukamaya. Kehadirannya adalah berkah yang dibalut misteri, sebuah keajaiban yang selalu diselimuti oleh rasa takut. Warga desa tidak pernah tahu apakah Laras benar-benar melindungi mereka atau hanya menunggu sesuatu yang lebih besar untuk terjadi. Hanya Laras sendiri yang tahu, dan ia tidak pernah berbagi rahasia itu dengan siapapun. Musim kemarau datang dengan kejam di desa Sukamaya. Matahari membakar sawah-sawah yang mulai retak, dan embun pagi tidak lagi muncul di daun-daun. Sumur-sumur mengering, menyisakan cekungan kosong yang memantulkan langit yang terik. Warga desa bekerja keras menggali lebih dalam, berharap menemukan air, tetapi yang muncul hanyalah tanah keras tanpa kehidupan. Anak-anak menangis kehausan, dan wajah-wajah para ibu semakin murung. Dalam keputusasaan, sebagian warga mulai membisikkan nama Laras. Laras pasti bisa membantu,
ujar Bukanti, seorang ibu yang anaknya pernah diselamatkan Laras dari hutan. Namun, ucapan itu disambut dengan keraguan. Dia anak dari dunia lain. Jika kita meminta bantuannya, mungkin ada harga yang harus kita bayar, dibalas Pak Narto, seorang petani tua yang takut pada hal-hal gaib. Meski demikian, desakan untuk bertahan hidup akhirnya mendorong warga meminta bantuan Laras. Pak Kades mengutus Adi untuk menyampaikan permohonan mereka. Adi berjalan dengan gugup menuju pondok Laras. Saat tiba, ia mendapati gadis itu sedang duduk di depan pondok, memainkan ranting kecil di atas tanah. "Laras, warga desa butuh bantuanmu," ujar Adi, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Gadis itu menoleh perlahan, tatapannya kosong namun dalam. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya dingin. Adi menjelaskan tentang sumur-sumur yang mengering dan sawah-sawah yang hampir mati. Laras hanya mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, ia berdiri, menggenggam segenggam tanah dari depan pondoknya, lalu berkata, ikutlah." Warga desa berkumpul di lapangan dekat balai desa, menunggu dengan hati yang bercampur aduk. Ketika Laras muncul, suasana menjadi hening. Anak kecil itu, dengan tubuh mungil dan langkah tenang, tampak seperti bayangan yang tidak sepenuhnya nyata. Ia berhenti di tengah lapangan, lalu berlutut, meremas tanah yang ia bawa dari pondok. Mata warga terpaku pada gerakannya. Laras memejamkan mata dan mulai berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Suaranya lembut, tetapi menggema seolah berasal dari seluruh penjuru. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membawa aroma basah yang aneh. Tanah yang retak mulai mengeluarkan suara gemeretak, seperti merintih. Warga menahan napas saat melihat sebuah retakan besar di tanah, dan dari sana, air jernih mulai memancar. Awalnya perlahan, lalu menjadi deras. Warga bersorak, namun sorakan itu segera mereda ketika Laras berdiri dan menatap mereka. "Air ini milik kalian, tapi jangan serakah," katanya. Ucapannya terdengar seperti peringatan, tetapi warga terlalu senang untuk memahaminya. Dalam waktu singkat, desa kembali hidup. Sumur-sumur terisi, sawah-sawah mulai hijau, dan binatang ternak yang hampir mati kembali berdiri dengan kuat. Warga merasa bersyukur, tetapi di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang rasa takut tetap ada. Mereka mulai bertanya-tanya, dari mana kekuatan Laras berasal? Apakah air itu benar-benar anugerah, atau ada sesuatu yang harus mereka bayar di kemudian hari? Laras kembali ke pondoknya tanpa berkata apa-apa lagi. Adi, yang mengantar gadis itu kembali, bertanya dengan suara pelan, "Laras, bagaimana kamu bisa melakukan itu?" Gadis itu hanya tersenyum tipis. "Air itu bukan dari aku. Aku hanya mendengarkan suara tanah dan memberikan apa yang dimintanya." Jawabannya membuat Adi semakin bingung, tetapi ia memilih untuk tidak menekan Laras lebih jauh. Malam itu, saat hujan pertama turun setelah kemarau panjang, warga desa tertidur dengan hati yang lebih tenang. Namun, di sudut desa, Pak Dirman memandangi pondok Laras dari kejauhan. "Anak itu bukan manusia biasa," gumamnya pelan. "Dia datang untuk melindungi kita, tapi siapa yang melindungi dia?" Wajahnya menyiratkan kekhawatiran, seolah ia tahu bahwa keajaiban yang diberikan Laras bukanlah sesuatu yang datang tanpa risiko. Malam di desa Sukamaya begitu sunyi setelah hujan deras pertama usai. Tanah basah mengeluarkan aroma segar, tetapi di dalam balai desa, suasana terasa tegang. Pak Dirman, sesepuh desa, duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi oleh warga yang penasaran. "Pak Dirman, Anda tahu tentang Laras, bukan? Ceritakan pada kami." "Siapa dia sebenarnya?" tanya Bukanti, wajahnya penuh keingintahuan sekaligus rasa takut. Semua mata tertuju pada lelaki tua itu. Dengan helaan napas panjang, Pak Dirman mulai berbicara, suaranya berat namun bergetar seolah mengingat sesuatu yang menakutkan. "Dulu, belasan tahun lalu, seorang perempuan muda ditemukan di pinggir hutan. Perutnya membuncit seperti wanita hamil, tetapi anehnya ia tidak melahirkan bayi. Perempuan itu tidak pernah mengatakan dari mana asalnya, hanya berbisik bahwa ia harus pergi ke hutan untuk menyerahkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas di depan pondok yang sekarang ditempati Laras, tubuhnya membiru seperti diracun," cerita Pak Dirman. Para warga bergidik mendengar itu, sebagian mulai berbisik,
Tetapi Pak Dirman melanjutkan. Malam sebelum perempuan itu meninggal, aku melihatnya berjalan ke arah hutan, ditemani bayangan hitam besar. Aku yakin itu Wewe Gombel. Hening melanda ruangan. Nama Wewe Gombel memang tabu disebut, tetapi malam itu, rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan. Jadi, maksudnya Laras adalah anak dari makhluk itu? Ditanya Pak Narto, memecah keheningan. Pak Dirman mengangguk perlahan. Aku tidak tahu apakah Laras benar-benar darah dagingnya, tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang melindunginya. Aku pernah mencoba mendekati pondok Laras untuk memastikan keadaannya, tapi malam itu aku melihat bayangan besar berdiri di belakangnya, tinggi seperti pohon, dengan rambut panjang menjuntai hingga ke tanah. Suaranya mulai gemetar, mengingat apa yang dilihatnya. Cerita itu menyebar cepat ke seluruh desa, membuat perasaan warga terhadap Laras semakin bercampur aduk. Mereka merasa berhutang budi atas keajaiban yang dilakukan Laras, tetapi juga tidak bisa mengabaikan ketakutan yang mulai merayap di hati mereka. Apakah bantuan Laras murni dari kebaikan, atau ada kekuatan gelap yang mengintai di baliknya? Pertanyaan itu terus menggema di benak mereka, terutama saat mereka mengingat peringatan Laras tentang jangan serakah. Sementara itu, di pondok kecilnya, Laras duduk di ambang pintu sambil memandangi bulan purnama. Burung gagak hitam, satu-satunya teman setianya, bertengger di pundaknya. Mereka takut padaku, ya? Laras berbicara pelan, seolah berbicara kepada gagak itu. Burung itu hanya mengeluarkan suara parau, tetapi Laras tampak mengerti. Aku tidak marah. Aku tahu mengapa mereka begitu. Aku juga mungkin akan takut jika aku jadi mereka, dilanjutnya, dengan senyum tipis yang penuh kesedihan. Keesokan harinya, Adi kembali mengunjungi pondok Laras. Kali ini ia membawa sekeranjang makanan sebagai ucapan terima kasih dari warga desa. Laras, apa kamu tidak kesepian tinggal di sini sendirian? Tanyanya sambil menatap gadis itu yang sedang merapikan tanaman di depan pondoknya. Laras berhenti sejenak, lalu menatap Adi dengan mata hitamnya yang dalam. Aku tidak pernah sendiri, jawabnya singkat. Adi merinding mendengar jawaban itu, tetapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Di malam yang sama, hujan turun lagi, kali ini disertai petir yang membelah langit. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangis dari arah hutan, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk memastikan. Pak Dirman hanya duduk di rumahnya, memandangi gelapnya malam dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Laras bukanlah ancaman, tetapi ia juga sadar bahwa keberadaan gadis itu membawa sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum bisa dipahami oleh warga desa. Desa Sukamaya kini hidup dalam dilema. Laras adalah keajaiban yang menyelamatkan mereka dari kemarau, tetapi asal-usulnya yang penuh misteri menjadi bayangan kelam di hati mereka. Di sisi lain, Laras sendiri merasa semakin terasing, meskipun ia tahu bahwa dirinya adalah bagian dari desa ini. Pertanyaan yang belum terjawab terus menggantung di udara. Apakah Laras datang untuk melindungi mereka, atau ada takdir lain yang sedang menunggu untuk terungkap? Langit di atas desa Sukamaya gelap tanpa bulan, hanya kilat samar yang menyambar di kejauhan memberikan sedikit cahaya. Malam itu, desa terlelap dalam keheningan, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Dari arah hutan, segerombolan pria dengan wajah tertutup dan senjata tajam di tangan merayap menuju desa. Mereka adalah perampok dari luar daerah yang telah lama mengincar hasil panen dan ternak desa. Desa Sukamaya, yang tak pernah memiliki penjagaan, menjadi sasaran empuk bagi mereka. Ketika mereka tiba di desa, suara gaduh terdengar dari arah kandang sapi milik Pak Narto. Teriakan keras memecah keheningan malam. Perampok! Tolong! Perampok! Warga terbangun dengan panik, namun hanya sedikit yang berani keluar rumah. Pak Kades dan beberapa pemuda desa mencoba melawan, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit. Dengan senjata seadanya, mereka terdesak, sementara perampok itu semakin liar, menjarah apa saja yang bisa mereka bawa. Di tengah kekacauan itu, Adi berlari menuju pondok Laras. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa membantu. Ketika ia tiba, pondok Laras tampak gelap, tetapi ia yakin gadis itu ada di dalam. Laras! Laras! Tolong kami, serunya. Pintu pondok perlahan terbuka, memperlihatkan sosok Laras yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada sesuatu di matanya yang berbeda, sebuah kilatan tajam yang membuat Adi mundur selangkah. Apa yang terjadi?
tanya Laras dengan suara dingin. Perampok! Mereka menyerang desa. Kami tidak bisa melawan mereka, ujar Adi dengan nada putus asa. Laras mengangguk pelan, lalu melangkah keluar tanpa sepatah kata lagi. Ia berjalan dengan tenang menuju desa, sementara burung gagak hitam terbang rendah di atas kepalanya, mengeluarkan suara serak yang menambah suasana mencekam. Ketika Laras tiba di tengah desa, para perampok berhenti sejenak, terkejut melihat seorang anak kecil berdiri sendirian di tengah jalan. Salah satu dari mereka tertawa keras. Apa ini? Anak kecil mau jadi pahlawan? Pergilah, sebelum aku kehilangan kesabaran, serunya. Namun, Laras hanya menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Tatapannya begitu tajam hingga membuat pria itu tersentak mundur, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Laras mengangkat tangannya perlahan, dan angin mulai berhembus kencang dari arah hutan. Suara gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan ribuan makhluk. Mata Laras memancarkan cahaya hijau yang aneh, dan tiba-tiba suara gaib bergema dari segala penjuru. Perampok yang semula percaya diri mulai terlihat ketakutan. Salah satu dari mereka berteriak, ini bukan manusia. Lari! Namun, sebelum mereka bisa melangkah, bayangan-bayangan hitam menyeruak dari hutan, seperti tangan-tangan raksasa yang melingkar di sekitar mereka. Satu persatu perampok melemparkan senjatanya dan lari terbirit-birit, meninggalkan barang-barang curian mereka. Laras tidak mengejar mereka, tetapi bayangan-bayangan itu terus mengikuti para perampok hingga mereka hilang di telan gelapnya malam. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan terdiam, antara rasa lega dan ketakutan. Mereka melihat Laras berdiri di tengah jalan, tubuhnya yang kecil tampak seperti raksasa di bawah cahaya remang. Setelah semuanya reda, Laras berbalik dan berjalan kembali ke pondoknya tanpa berkata apa-apa. Adi mencoba memanggilnya, tetapi ia tahu bahwa gadis itu tidak ingin diganggu. Warga desa berkumpul di balai desa, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Dia melindungi kita, tapi apa yang kita lihat tadi? Apakah itu kekuatan gaib? Tanya Pak Narto dengan suara gemetar. Pak Dirman, yang juga menyaksikan kejadian itu, hanya menggelengkan kepala. Kita berhutang nyawa padanya malam ini. Tapi ingat, semakin besar kekuatan, semakin besar pula bahaya yang menyertainya. Malam itu menjadi awal dari bisik-bisik baru di desa Sukamaya. Laras sekali lagi menunjukkan bahwa ia adalah pelindung desa, tetapi kekuatan yang ia miliki menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan di pondok kecilnya, Laras duduk dalam keheningan, memandang keluar jendela dengan mata yang penuh misteri. Mereka butuh aku, bisiknya pelan, tapi sampai kapan? Keesokan harinya, desa Sukamaya kembali tenang, tetapi bukan tanpa bayangan ketakutan yang tersisa. Perampok telah pergi, dan barang-barang curian dikembalikan, tetapi para warga tidak bisa melupakan apa yang mereka lihat malam itu. Angin yang berbicara, bayangan hitam yang menakutkan, dan tatapan Laras yang seolah menembus jiwa mereka. Di balai desa, Pak Dirman memimpin sebuah pertemuan. Apa yang kita lihat semalam adalah hal yang tak bisa dijelaskan. Tapi kita harus memutuskan, apakah keberadaan Laras adalah berkah atau ancaman bagi kita semua, jika tanya dengan nada serius. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa warga mengangguk, tetapi yang lain tampak ragu. Bukanti, yang masih merasa berhutang budi pada Laras, angkat bicara. Dia telah menyelamatkan kita berkali-kali. Apakah itu tidak cukup untuk menunjukkan bahwa dia di pihak kita? Namun, Pak Narto, yang sejak awal tidak percaya pada Laras, menyela. Mungkin dia melindungi kita sekarang, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan berubah? Kekuatan sebesar itu pasti ada harganya. Sementara warga terpecah antara rasa terima kasih dan ketakutan, Laras duduk di ambang pintu pondoknya, memandangi hutan di sekelilingnya. Burung gagaknya bertengger di dahan dekat pondok, mengeluarkan suara parau yang anehnya terasa menenangkan. Laras tahu apa yang sedang dibicarakan warga. Ia bisa mendengar bisik-bisik itu, bahkan dari jarak jauh. Mereka takut, gumamnya, tapi itu tidak masalah. Aku tidak pernah meminta mereka untuk percaya. Malam berikutnya, sebuah kejadian aneh mengguncang desa. Sumur-sumur yang baru saja penuh kembali mulai mengering. Air di sawah menghilang perlahan, dan udara terasa lebih berat. Warga yang bekerja di ladang mengeluhkan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan.
Apa ini hukuman? Tanya seorang petani dengan suara gemetar. Desas-desus bahwa kekuatan Laras telah membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya mulai menyebar. Adi, yang tidak percaya pada gosip-gosip itu, memutuskan untuk menemui Laras. Saat ia tiba di pondok, ia mendapati Laras sedang duduk di atas tanah dengan mata terpejam, seolah sedang bermeditasi. Laras, desa mulai berubah. Sumur mengering lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan nada putus asa. Laras membuka matanya perlahan, menatap Adi dengan mata yang tampak lebih gelap dari biasanya. Bukan aku yang melakukannya, jawabnya pelan. Tanah ini marah. Mereka telah mengambil lebih dari yang seharusnya. Jawaban Laras membuat Adi bingung sekaligus takut. Tanah? Maksudmu? Laras mengangguk. Ada batas pada setiap keajaiban, Adi. Ketika batas itu dilanggar, alam akan menuntut keadilan. Adi merasa ngeri mendengar penjelasan itu. Ia tahu warga desa tidak pernah bermaksud serakah, tetapi mereka juga tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mengawasi setiap tindakan mereka. Keesokan harinya, Pak Kades mengumpulkan warga di balai desa untuk mencari solusi. Beberapa warga mengusulkan agar Laras diusir dari desa, dengan harapan bahwa semua kejadian aneh akan berhenti. Namun, Adi berdiri dan menentang gagasan itu. Laras bukan musuh kita. Dia sudah menyelamatkan kita berkali-kali. Masalah ini bukan karena dia, tapi karena kita yang terlalu banyak mengambil tanpa memberi, serunya. Sebagian warga setuju, tetapi ketakutan tetap menguasai sebagian besar dari mereka. Di malam yang sama, Pak Dirman datang ke pondok Laras dengan langkah hati-hati. Ia membawa sebuah kendi tua yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Laras, aku tahu kamu bukan anak biasa. Aku juga tahu kamu memahami kekuatan yang melingkupi desa ini, katanya sambil menyerahkan kendi itu. Ini adalah benda yang diwariskan dari leluhur kami. Katanya, kendi ini bisa menenangkan tanah yang marah. Tolonglah kami, Laras. Gadis itu memandangi kendi itu sejenak, lalu berkata dengan nada lembut, aku akan mencoba. Tapi ingat, ini hanya sementara. Desa ini harus belajar untuk hidup selaras dengan alam. Laras memegang kendi itu dengan kedua tangan, matanya terpejam, dan mantra yang tidak dimengerti siapapun keluar dari bibirnya. Angin berhembus kencang, mengguncang pepohonan di sekitar pondok. Warga yang mendengar suara itu dari kejauhan hanya bisa berdoa agar semuanya kembali normal. Di tengah kegelapan, Laras sekali lagi menjadi jembatan antara manusia dan kekuatan yang tak terlihat. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Malam di desa Sukamaya terasa lebih dingin dari biasanya, seolah udara membawa peringatan yang tak kasat mata. Setelah ritual Laras dengan kendi tua itu, air perlahan kembali ke sumur-sumur, dan ladang yang mengering mulai basah oleh embun pagi. Namun, suasana desa tidak sepenuhnya pulih. Warga masih dihantui oleh rasa takut yang mendalam. Mereka tahu, apapun yang Laras lakukan hanyalah peredam sementara. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengintai di balik ketenangan itu. Di pondoknya, Laras terjaga sepanjang malam. Ia duduk memandangi kendi tua di hadapannya, tangan kecilnya menyentuh ukiran-ukiran yang tampak seperti simbol kuno. Gagak hitamnya bertengger di dahan, mengeluarkan suara parau. Kamu tahu ini belum selesai, kan? Gumam Laras pada dirinya sendiri. Matanya yang gelap memantulkan cahaya lilin, menampilkan bayangan samar dari sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang tersembunyi di dalam dirinya. Keesokan harinya, Adi datang lagi ke pondok Laras, wajahnya penuh kecemasan. Laras, apa yang kamu lakukan berhasil, tapi aku merasa desa ini belum benar-benar aman. Aku mendengar suara-suara aneh di hutan tadi malam. Suara tangis, seperti anak kecil, katanya dengan suara pelan. Laras menatap Adi dengan tenang, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu bukan suara anak kecil, ujarnya pendek. Adi merinding mendengar jawaban itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebenarnya sedang kita hadapi? Laras, tanyanya penuh harap, meskipun ia tahu jawabannya mungkin akan membuatnya ketakutan. Laras berdiri, mengambil kendi tua itu, dan menatap Adi dengan serius. Apa yang kalian hadapi bukan aku. Ini tentang tanah ini, desa ini, dan jiwa-jiwa yang pernah dikorbankan di sini.
Jika mereka tidak diberi apa yang mereka inginkan, mereka akan mengambilnya sendiri. Di malam yang sama, suara tangis kembali terdengar dari arah hutan. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Beberapa warga yang penasaran memberanikan diri pergi ke tepi hutan untuk mencari asal suara itu. Mereka membawa obor dan senjata seadanya, tetapi ketika mereka tiba, mereka hanya menemukan tanah yang basah dan jejak kaki kecil yang tidak manusiawi. Ketakutan mereka memuncak ketika salah satu dari mereka, Pak Narto, tiba-tiba berteriak dan pingsan di tempat. Ketika dibawa pulang, wajahnya membiru dan tubuhnya dingin seperti es. Pak Dirman segera memanggil Laras ke balai desa. Laras, ini sudah keterlaluan. Kami butuh jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa desa ini menjadi seperti ini sejak kamu datang? Ditanyanya dengan nada putus asa. Warga lain yang hadir ikut menatap Laras dengan tatapan penuh ketegangan. Laras berdiri di tengah ruangan, kecil dan tak berdaya, tetapi auranya membuat semua orang tak berani mendekat. Aku tidak membawa kutukan ke desa ini, jawab Laras dengan suara tenang. Kutukan ini sudah ada sejak lama, sejak kalian lupa bagaimana caranya menghormati tanah dan leluhur kalian. Aku hanya perantara, penghubung antara kalian dan mereka. Suaranya yang kecil tetapi tegas membuat ruangan itu hening seketika. Jika kalian ingin semuanya berakhir, kalian harus mengembalikan apa yang telah kalian ambil, jelanjutnya. Pak Dirman, yang sudah menduga kebenaran ini, mengangguk perlahan. Apa yang harus kami kembalikan, Laras? Tanyanya. Laras menghela napas panjang, memandang kendi tua di tangannya, lalu menjawab dengan suara yang bergetar. Pengorbanan. Mereka menuntut sesuatu yang kalian cintai, sesuatu yang berharga. Jika tidak, desa ini akan terus menjadi tempat yang mereka tuntut kembali. Jawaban itu membuat semua orang membeku. Kini, pilihan ada di tangan mereka, tetapi harga yang harus dibayar terlalu besar untuk diterima begitu saja. Malam itu, balai desa berubah menjadi tempat perdebatan sengit. Warga yang sebelumnya saling berbisik kini mulai bersuara lantang, mempertanyakan siapa yang pantas berkorban demi menyelamatkan desa. Tidak bisa begini. Kita tidak boleh menyerahkan nyawa siapapun, ini tidak adil, diteriak Bukanti, suaranya penuh emosi. Pak Narto, yang masih lemah setelah kejadian di tepi hutan, mencoba berbicara dengan nada bergetar. Tapi jika tidak ada yang berkorban, desa ini akan hancur. Kita tidak punya pilihan. Pak Dirman berdiri di tengah ruangan, mencoba menenangkan warga. Kita tidak bisa mengambil keputusan terburu-buru. Semua ini tidak seharusnya menjadi beban Laras. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai penghuni desa ini. Namun, kata-kata bijaknya tidak cukup meredam ketegangan. Warga mulai saling menyalahkan, bahkan sebagian mulai menatap Laras dengan kecurigaan yang semakin dalam. Di tengah kekacauan itu, Laras tetap berdiri tenang, memeluk kendi tua di lengannya. Ia mendengarkan semua perdebatan itu dengan wajah dingin, namun dalam hatinya, ia merasa getir. Aku bukan penyebab ini, tapi kenapa aku yang harus menanggungnya? Pikirnya. Namun, ia tahu bahwa desa ini tidak akan bisa membuat keputusan tanpa bimbingannya. Aku akan melakukannya, suara Laras tiba-tiba memecah keramaian. Semua mata tertuju padanya. Aku akan menjadi pengorbanan itu, dilanjutnya, dengan suara yang begitu tenang hingga membuat semua orang terpana. Adi segera berdiri, menatap Laras dengan panik. Tidak, Laras. Kamu tidak perlu melakukan ini. Desa ini membutuhkanmu, serunya. Namun, Laras hanya menatap Adi dengan lembut. Aku sudah cukup lama di sini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Pak Dirman menatap Laras dengan sorot mata penuh kepedihan. Laras, kau terlalu muda untuk menanggung beban ini. Ada cara lain, pasti ada, katanya. Laras menggeleng perlahan. Tidak ada cara lain. Jiwa-jiwa itu tidak peduli siapa yang berkorban. Mereka hanya ingin sesuatu yang cukup berharga untuk membayar apa yang telah diambil. Dan aku cukup berharga. Keesokan malamnya, warga berkumpul di tepi hutan, tempat Laras memilih melakukan ritual pengorbanan. Kabut tebal menyelimuti desa, menambah suasana mencekam. Laras berdiri di tengah lingkaran, kendi tua itu berada di depannya. Suara gagaknya menggema di antara pepohonan,
seolah mengucapkan salam perpisahan. Warga hanya bisa menyaksikan dalam diam, beberapa di antaranya menitikkan air mata. Dengan tenang, Laras mulai melantunkan mantra kuno. Suara kecilnya terdengar seperti bisikan angin yang membawa pesan ke alam gaib. Angin berhembus kencang, membawa daun-daun kering yang berputar di sekitarnya. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Laras mulai bergetar, dan cahaya hijau muncul dari kendi yang dipegangnya. Bayangan hitam besar muncul dari dalam hutan, mata merahnya menatap Laras dengan tajam. "Kau yakin, anak manusia?" Suara berat itu menggema, terdengar seperti ribuan suara berbicara sekaligus. Laras mengangguk tanpa ragu. "Aku yakin. Bawalah aku, dan hentikan kutukan ini." Dengan satu gerakan, bayangan itu melingkupi tubuh Laras. Warga yang menyaksikan hanya bisa berteriak, namun tidak ada yang berani melangkah maju. Dalam sekejap, Laras lenyap, bersama kendi tua itu. Hutan kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, di pagi hari, air di sumur-sumur desa melimpah, tanah kembali subur, dan suara-suara aneh dari hutan tidak pernah terdengar lagi. Desa Sukamaya terselamatkan, tetapi kehilangan Laras meninggalkan luka yang dalam di hati mereka. Adi berdiri di tepi hutan setiap hari, berharap Laras akan kembali. Tetapi Laras, sang penjaga yang tidak pernah meminta apapun, telah memilih takdirnya, takdir seorang pelindung yang mengorbankan segalanya demi desa yang bahkan tidak sepenuhnya menerimanya.